Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya hari ini? Semoga hari ini Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu masih tema 1 dengan tema hidup rukun. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan materi tema 1 ini masuk ke subtema 2. Ada pada halaman 21. Di sini subtema 2 ini yaitu tentang hidup rukun dengan teman bermain. Lanjut. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu nanti melalui penjelasan dari Bu Guru, Ananda semuanya harus mampu mengetahui pengertian kalimat ajakan dengan baik. Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke materi yang ada di buku paket, Bu Guru akan bertanya dulu nih ke Ananda semuanya. Coba, manakah gambar di samping ini yang menunjukkan sikap rukun? Masih ingat tidak pengertian dari hidup rukun apa? Ya, hidup rukun adalah saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia. Coba gambar di samping ini manakah yang menunjukkan sikap rukun? Apakah gambar yang sedang bermain kelereng? Ataukah gambar yang sedang bermain sepak bola? Ataukah gambar yang sedang bermain ayunan? Atau gambar yang sedang bermain permainan tradisional? Ibu kasih waktu ya untuk menjawabnya. Dimulai dari sekarang. Sudah? Nah, apabila sudah, kita cocokkan jawabannya, yaitu gambar yang menunjukkan sikap rukun ada pada gambar orang yang sedang bermain kelereng. Karena di situ, orang yang sedang bermain kelereng semuanya pada ceria, semuanya pada saling menyayangi. Sedangkan gambar-gambar lainnya, nah ada gambar yang bermain sepak bola, di situ ada dua orang temannya yang sedang bertengkar. Nah, itu tidak menunjukkan hidup rukun. Sedangkan yang di bawahnya juga, yaitu gambar yang sedang bermain ayunan, nah itu juga sedang bertengkar, yaitu memperebutkan siapa yang bermain pertama. Dan selanjutnya gambar yang terakhir, yaitu gambar yang sedang bermain permainan tradisional. Di situ ada temannya yang jatuh, sedangkan teman-teman lainnya menertawakan teman yang jatuhnya. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh dan tidak menunjukkan hidup rukun. Nah, itu sekilas tentang pengertian hidup rukun di subtema 1 kemarin. Sekarang kita lanjut ke subtema 2. Nah, subtema 2 ini di pembelajaran 1 yaitu tentang kalimat ajakan. Coba Ananda semuanya dibuka buku tematiknya yaitu di halaman 21. Selanjutnya, nah sebelum memasuki pembahasan di pembelajaran 1, Bu Guru akan bertanya nih, ada yang tahu tidak apa pengertian dari kalimat ajakan? Oke, kalimat ajakan yaitu kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, itu disebut dengan kalimat ajakan. Adapun kata yang digunakan untuk mengajak itu diantaranya yaitu menggunakan kata ayo atau menggunakan kata mari. Contohnya, misalnya Ananda mau mengajak temannya nih untuk bermain sepak bola. Berarti apa? Ayo Nanda, kita bermain sepak bola. Atau mari Nanda, kita bermain sepak bola. Nah, itu disebut dengan kalimat ajakan karena di depannya ada kata ayo dan mari. Selanjutnya, nah di halaman 21 di situ ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih yaitu tentang percakapan antara Komang dan Maria. Nah, kita baca ya percakapannya. Ayo kita bermain boneka Mar, kata Komang. Maria menjawab, maaf Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja, kata Maria. Komang menjawab, ayo aku juga suka bermain bekel, namun aku tidak punya bekel. Maria menjawab, aku punya bekel Komang. Komang menjawab, baiklah, mari kita bermain bersama. Coba Ananda di garis bawahi kalimat yang ajakan dari percakapan tersebut.
Kalimat mana sajakah yang termasuk kalimat ajakan di percakapan antara Komang dan Maria ini ya? Di garis bawahi saja. Nah, selanjutnya ada di halaman 22, yaitu melihat gambar. Ada 3 gambar yang melakukan percakapan. Nah, urutkan gambar tersebut dengan nomor 1, 2, dan 3. Lalu kerjakan soal-soalnya. Nah, di gambar tersebut, itu gambarnya belum menyusun percakapannya. Nanti Ananda menyusun percakapan tersebut. Manakah percakapan yang lebih dahulu yang pertama, dan terus selanjutnya yang kedua, dan terus selanjutnya yang ketiga. Setelah itu, setelah menyusun gambar tersebut, maka nanti Ananda menjawab soal yang di bawahnya, yang bagian A, B, dan C. Ibu bacakan soalnya ya, yang bagian A. Ajakan apa yang diucapkan Jonas pada Dedi? Nah, Ananda nanti menjawab. Dan yang bagian B, mengapa Jonas meminta maaf pada Dedi? Nah, kenapa alasan Jonas meminta maaf pada Dedi? Yang bagian C, siapakah yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Nah, siapa yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Selanjutnya, nah kita masuk ke gerak keseharian dalam tari. Nah, di sini ada tentang menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Ini masih pada halaman 22. Yaitu setiap hari kita pasti bergerak. Ada gerakan menggunakan kepala, tangan, atau kaki. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Nah, berikut contoh gerakan keseharian dalam tari. Nah, Ananda bisa lihat gambarnya di sini. Di situ ada gerakan menengok ke arah kanan dan menengok ke arah kiri, yaitu gerakan kepala. Nah, yang kedua yaitu gerakan menggunakan tangan. Nah, di sini ada gerakan menggunakan tangan, yaitu yang pertama gerakan bermain layangan. Dan yang kedua gerakan memetik bunga. Nah, tirukan juga gerakan memetik bunga seperti apa. Yang terakhir yaitu gerakan menyapu. Nah, itu gerakan keseharian dalam tari. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini yaitu ada pada halaman 24. Nah, di sini di halaman 24 tentang mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara Edo dan Udin. Ibu bacakan ya, Ananda semuanya menyimak. Kata Udin, Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Edo menjawab, lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, Udin menjawab, dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini percakapan ini ada beberapa yang menggunakan kata ajakan. Manakah yang disebut kalimat ajakan? Yaitu kalimat bagian Edo tentang ayo kita ikut lomba itu sepertinya menyenangkan. Terus kalimat apa lagi? Ya, ada di percakapan Udin juga ya, yaitu apa? Ayo, aku bantu memompanya. Nah, itu kalimat ajakan juga. Kita lanjut. Nah, sekarang ayo berlatih di halaman 25. Nah, di halaman 25 ini ada beberapa percakapan, Ananda bisa lihat di buku paketnya ya. Dan perintahnya yaitu menuliskan urutan percakapan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kan ada 4 kolom percakapan. Nanti Ananda mengurutkan percakapan yang pertama yang bagian mana nih, terus percakapan yang kedua yang bagian mana, dan seterusnya. Dan soal yang kedua yaitu menyebutkan kalimat ajakan pada percakapan yang barusan. Lalu tuliskan kalimat tersebut. Nah, lanjut. Nah, di halaman 26, di sini juga ada berlatih, ayat berlatih,
yaitu beri tanda checklist yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain dan beri tanda checklist yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, nanti Ananda mengisi tugasnya di nomor 1 ini dan nomor 2. Dari berbagai pernyataan di bawah ini, yang nomor 1 manakah yang menunjukkan pengamalan sila pertama? Dan yang nomor 2-nya, dari berbagai pernyataan di bawah yang nomor 2, manakah yang menunjukkan sila yang kedua, pengamalan sila yang kedua? Lanjut. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3, ada pada halaman 27. Di situ tentang menirukan gerakan alam dalam tarian. Nah, sekarang kita mencoba untuk menirukan gerakan tarian lagi nih, yaitu gerakan meniru tiupan angin dan gerakan meniru air mengalir serta gerakan meniru ombak pantai. Nah, untuk pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3, Ibu cukupkan. Jangan lupa Ananda semuanya mengerjakan latihan soalnya yang barusan Ibu sebutkan. Dan apabila ada hal-hal yang belum Ananda mengerti, nanti bisa hubungi Ibu dan nanti akan Ibu jawab. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.